Oke, selamat datang kembali. Saya ingin mengkritisi ya cara berlogika dari Thomas Jamaluddin. Ini kebetulan dia ketua 8 kayaknya ini sekarang. Nah, kebetulan ini momennya adalah Isra Mi'raj ya. Besok Isra Mi'raj kebetulan. Itu adalah proses perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, terus kemudian dari Al-Aqsa ke lapis langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Nah, sebenarnya dari awal saya mengatakan antara agama dan sains itu sebenarnya adalah saling berpadu. Nggak mungkin antara agama dan sains itu bertolak belakang. Ya, nggak mungkin antara agama dan sains itu bertolak belakang. Jika agama dan sains itu bertolak belakang, maka yang salah itu adalah sainsnya. Karena agama dengan dilandasi kitab suci, penciptaan dan sebagainya, tak mungkin kitab suci wahyu dari Tuhan itu salah itu ya. Logika yang dipakai seperti itu. Kecuali Anda ateis. Kalau Anda ateis, Anda mengatakan sains benar daripada kitab suci, itu terserah kalau Anda ateis. Tapi kalau sebagai orang yang beriman, ya sebagai yang beriman, mengakui bahwa penciptaan alam semesta itu pasti ada yang menciptakan, antara sains dan agama, kitab suci, tidak akan pernah saling kontradiksi. Nah, yang terjadi adalah cocok logi. Nah, harusnya seperti ini. Logika yang pertama, jika kitab suci, ya, itu tak akan pernah salah. Itu logika pertama. Logika kedua, jika sains itu bisa jadi salah, bisa jadi benar. Logika ketiga, tafsiran orang, tafsiran ulama, tafsiran siapapun bisa benar, bisa salah. Termasuk tafsiran saya bisa benar, bisa salah. Termasuk tafsiran ini Thomas Jamaluddin bisa benar, bisa salah. Jadi artinya apa? Anda harus bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri untuk mengetahui rahasia penciptaan langit dan bumi. Oke? Nah, logika yang pertama saya gunakan adalah surat Al-Quran ke-67 ayat 3. Ya. Ini 67 ayat 3. Langsung saja. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ya. 7 lapis langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu tidak seimbang. Pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ini kan menunjukkan ya bahwasanya segala sesuatu itu diciptakan dalam keseimbangan. Nah, maka dengan logika dari Al-Quran ini, saya bisa mengatakan bahwa gaya gravitasi itu adalah cacat istilahnya. Salah, gravitasi itu nggak ada. Karena jika kita menggunakan logika segala sesuatu adalah seimbang, gaya gravitasi hanya punya gaya tarik saja, tidak punya gaya tolak. Untuk masalah gaya gravitasi, saya sudah merangkumnya dalam paper saya, dalam PowerPoint saya. Saya juga riset dari paper Principia matematikanya dari Newton, terus kemudian paper Cavendish, ya, kayak yang katanya itu membuktikan gaya gravitasi, ternyata ya bukan, itu cuma cocok logi ternyata. Itu sudah saya upload juga part 1 sampai part 3, bahwa gaya gravitasi itu hanya ilusi istilahnya, hanya teori yang tak pernah bisa dibuktikan sampai sekarang. Jadi massa menarik massa itu nggak pernah bisa dibuktikan sampai sekarang. Oke ya, jadi dari sini kita punya dua informasi, 7 lapis langit yang berlapis-lapis. Jadi jelas langit itu punya lapisannya, ya. Terus kita kembali ke uh, kita kembali ke pendapatnya Thomas Jamaluddin ya.
Bentar, saya cari dulu Quran suratnya. Oke. Ada yang berpendapat, ini saya lanjutkan. Dengan dalil ini Quran surat 67 ayat 3 dan surat 71 ayat 15, sab'a samawati tibaqo. Tafsir Depak, maksudnya terjemahan, itu menyebutkan 7 langit berlapis-lapis atau 7 langit yang bertingkat-tingkat. Walaupun demikian, itu tidak bermakna 7 lapis langit. Nah, coba. Bagaimana Thomas Jamaluddin itu bisa yakin bahwa langit itu tidak punya lapisan, gitu loh. Apa sih bukti yang bisa sains bahwa kalau membuktikan langit itu tidak berlapis-lapis gitu kan? Itu kan sebenarnya sains itu kan juga ada kemungkinan salah. Nah, dia menafsirkan agar cocok pada teori globe earth-nya, globe earth geosentrisnya, bertingkat-tingkat berarti jaraknya berbeda-beda. Nah, ini kan tafsir, guys. Ini kan artinya tafsir. Dia menafsirkan Al-Quran sesuai pemahamannya. Nah, terlanjutkan saya. Walaupun kita melihat benda-benda langit seperti menempel pada bola langit, sesungguhnya jaraknya tidak sama. Rasi-rasi bintang yang dilukiskan mirip kalajengking, mirip layang-layang dan sebagainya, sebenarnya jaraknya berjauhan. Tidak sebidang seperti titik-titik pada gambar di kertas. Lalu apa makna 7 langit bila bukan berarti 7 lapis langit? Nah, di dalam Al-Quran ungkapan 7 atau 70 sering mengacu pada jumlah yang tak terhitung banyaknya. Dalam matematika kita mengenal istilah tak berhingga. Oke, coba. Nah, ini kan tafsiran yang bulat lagi, logikanya rancu istilahnya. Ya, logika dari Thomas Jamaluddin sangat rancu. Di Al-Quran itu jelas mengatakan 7 lapis langit loh. 7, dengan kalimat yang jelas 7 lapis langit. 7 lapis langit. Bagaimana 7 itu bisa ditafsiri menjadi tak berhingga? Itu logikanya kemana? Jadi ginilah, kalau kita berlogika, misalkan, bagaimana sih cara Allah menyampaikan sesuatu kepada makhluknya agar makhluknya itu tidak bingung dan multitafsir gitu, agar tidak bingung. Misalkan Allah ingin berkata 7, lah kok bisa ditafsiri menjadi tak berhingga? Itu dasarnya apa gitu loh. Ya kalau misalkan Al-Quran berkata 7 lapis langit, ya 7 lapis langit gitu loh. Kalau seperti ini kan jadi rancu, guys. Masuk akal ini. Bagaimana kata 7 bisa menjadi tak berhingga? Logikanya itu kemana? Nah, jadi nggak konsisten, ya kan? Kalau kita mengacu pada logika dari Thomas Jamaluddin, segalanya sesuatu menjadi nggak konsisten. Suatu saat 7 adalah 7, suatu saat 7 menjadi tak berhingga. Kan nonsen. Gitu. Terus selanjutnya, Quran surat Luqman 27, ini tulisannya Thomas Jamaluddin lagi, saya lanjutkan. Jika seandainya semua pohon di bumi dijadikan sebagai pena dan lautan menjadi tintanya dan ditambahkan 7 lautan lagi, maka tak akan habis kalimat Allah. 7 lautan bukan berarti jumlah eksak, karena dengan 8 lautan lagi atau lebih, kalimat Allah tak akan ada habisnya. Istilahnya gini loh. Ya. Bagaimana Thomas Jamaluddin bisa menyimpulkan 7 itu menjadi tak hingga dengan Quran surat ini? Maksud dari surat Luqman 27 ini adalah, ya, bumi yang kita tahu itu punya 7 lautan gitu loh, punya 7 samudra. 7 samudra yang kita kenal, yang bisa dijelajahi. Nah, tapi dia mengatakan 7 bukan jumlah eksak, kan nonsen. Ya, walaupun dia punya gelar apalah profesor dokter, kan dia nonsen istilahnya. Ya itu. Walaupun kamu mau, ini selagi Quran surat ke-9 ayat 80, walaupun kamu mohonkan ampun bagi mereka, kaum munafik 70 kali, Allah tidak akan memberi ampun. Jelas ungkapan 70 akan bukan berarti bilangan eksak. Oke. Nah, jadi kalau kita mengikuti logika dari Thomas Jamaluddin,
kita melihat angka 7, 70, 700 itu menjadi nggak tentu gitu. Menjadi bukan matematika. Jadi dia mengatakan 7 itu bisa diartikan tak hingga. Kan nonsen. Kalau misalkan Allah berkata 7 ya 7. Allah berkata 70 ya 70. Wong jelas-jelas itu kalimatnya 70 dan 7 gitu loh. Itu logikanya dipakai mohon ya. Nah, oke. Dalam kisah Isra Mi'raj itu peristiwa fisik bercampur dengan peristiwa gaib. Nah, ini juga tafsiran yang terlalu berani menurut saya. Bahwasanya saat Isra Mi'raj itu yang naik ke atas adalah Rasulullah. Secara fisik Rasulullah itu naik ke atas. Jadi saat di lapis langit pertama dia ketemu Nabi, ke langit kedua ketemu Nabi, dan semua itu dialami Rasulullah secara fisik. Itu. Ya. Secara fisik. Jadi kalau ditafsirkan secara gaib dan fisik ini jadi rancu istilahnya. Bahwa saat itu ya Rasulullah melakukan perjalanan, semua orang yang beriman tuh percaya Rasulullah melakukan perjalanan secara fisik. Tapi mengapa kok kita bisa menafsiri secara gaib? Ya karena sainsnya nggak sampai, sainsnya belum sampai pada tahap pemahaman seperti itu. Jadi kisah 7 lapis langit dan perjalanan Rasulullah itu memang lebih sesuai dengan teori bumi datar. Sebagaimana bumi itu sebagai hamparan yang sangat luas dan langit yang sebagai hamparan yang sangat luas. Ada dasar ayatnya. Ya, 7 langit yang berlapis-lapis sebagaimana bumi. Jadi bumi dan langit itu sebagai pasangan. Siang malam, matahari bulan, bumi langit. Nah, berdasarkan teorinya Tesla bahwasanya langit dan bumi itu sebagai pasangan kapasitor. Kalau buminya bunter kan nggak masuk akal. Jadi bumi itu tatanan semua benda-benda langit. Terus langit pertama itu dihiasi bintang-bintang. Jadi bintang itu ya bukan matahari, bintang ya bintang gitu. Sainsnya itu kan yang keliru, guys. Bisa nggak kalian berlogika jika sains itu bisa salah? Jika sains itu benar, tapi kalau Al-Quran nggak pernah salah. Oke, saya kira itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.